Pembangunan kota-kota baru di Afrika Utara, Fustat dan Sirte. Pasifikasi atas daratan Mesir berhasil dilakukan oleh Amr bin Ash dengan menguasai kota pesisir Alexandria pada tahun 641 Masehi atau tahun ke-20 Hijriah. Kota pesisir yang menghubungkan dengan Laut Mediterania itu merupakan pangkalan angkatan laut sekaligus bandar utama Kekaisaran Bizantium di kawasan Afrika Utara. Kota itu sangat megah, lengkap dengan fasilitas umum dan simbol-simbol kebudayaan bangsa Latin. Amr bin Ash saat itu tertarik menjadikan Alexandria sebagai ibu kota bagi umat Islam yang telah berkuasa atas bekas kekuasaan Firaun tersebut. Banyak rumah kosong yang ditinggalkan oleh para pemiliknya, dan kota itu telah siap sebagai pusat pemerintahan wilayah. Keinginan Amr bin Ash itu tidak mendapatkan persetujuan dari Madinah. Amirul Mukminin Umar bin Khattab melarang kota pelabuhan itu dijadikan basis utama umat Islam di Afrika Utara. Kepada Amr bin Ash, Amirul Mukminin memberikan surat perintah dengan tegas. Jangan kamu jadikan laut antara aku dan kalian, sehingga aku bisa datang kepadamu. Bagaimanapun, Amirul Mukminin menyadari bahwa kota pesisir tidaklah cocok untuk orang-orang Arab. Butuh adaptasi lama untuk menyesuaikan kehidupan padang pasir dengan pesisir. Sedangkan saat itu, pasukan Muslim dituntut siaga menghadapi kemungkinan serangan balik Bizantium. Meskipun kalah di darat, Bizantium masih berkuasa atas lautan dan kekuatan armada laut mereka masih cukup mumpuni untuk berbagai operasi militer. Surat dari Madinah itu direspon Amr bin Ash dengan memulai pencarian kawasan yang lebih tepat sebagai pembangunan kota baru. Amirul Mukminin memerintahkan Amr bin Ash untuk mencari lokasi yang lebih berada di pedalaman, dekat dengan sumber air, dan suhunya cocok dengan orang-orang Arab. Amr bin Ash pun ingat tentang kamp pasukan yang dibangunnya pada pertempuran di Babilonia. Ketika akan berparade menuju Alexandria, para pasukan mengemasi tendanya. Namun, di atas tenda Amr bin Ash terdapat burung merpati dengan anak-anaknya. Amr pun membiarkan tendanya tetap berdiri dan meninggalkannya begitu saja agar tidak mengusik burung merpati itu. Tenda yang menjadi tempat sarang burung merpati membuat Amr bin Ash mengambil keputusan menjadikannya sebagai lahan untuk membangun kota baru. Dataran yang menjadi basis pasukan Muslim untuk menjatuhkan benteng Babilonia itu memenuhi kualifikasi sebagai kota baru yang disyaratkan oleh Amirul Mukminin. Di dekatnya mengalir sungai Nil yang selama ribuan tahun telah membangun menjadi pusat kebudayaan bangsa Mesir. Keberadaan burung merpati itu dianggap oleh Amr bin Ash sebagai tanda dari surga. Beliau berkata, "Di mana burung merpati bersarang, biarkan orang-orang membangun kotanya." Kota baru umat Islam di tanah Mesir itu pun diberi nama Fustat yang artinya tenda. Sebagaimana pembangunan kota-kota baru umat Islam, maka bangunan pertama yang berdiri adalah masjid. Masjid ini masih berdiri hingga sekarang dan dikenal sebagai Masjid Amr bin Ash. Perencanaan pembangunan masjid dirancang sedemikian rupa sehingga posisi mihrab dan mimbar tepat berada pada tenda yang menjadi sarang burung merpati. Pembangunan masjid itu selesai pada tahun 641 Masehi atau tahun ke-21 Hijriah. Amr bin Ash membangun mimbar masjid terlalu tinggi sehingga mencapai bahu orang dewasa. Surat dari Madinah segera datang kepada Amr bin Ash untuk merombak mimbar tersebut. Telah menjadi perhatian saya bahwa Anda membangun sebuah mimbar di mana Anda berdiri di atas bahu umat Islam, bagaikan Anda menempatkan umat Islam di bawah tumit Anda. Saya perintahkan Anda membongkar mimbar. Perintah Amirul Mukminin itu segera dilaksanakan oleh Amr bin Ash. Mimbar masjid dipugar sebagaimana permintaan Amirul Mukminin. Setelah pembangunan masjid, Amr bin Ash memulai penataan kota, membangun fasilitas umum, pasar, kantor administrasi, dan pemukiman. Semua perumahan hanya boleh dibangun satu lantai dan tidak diizinkan untuk membuat rumah yang megah. Seorang perwira pasukan Muslim yang bernama Khorijah bin Huzafa melanggar perintah ini dan membangun rumah hingga 2 lantai. Berita ini sampai ke Madinah dan membuat Amirul Mukminin mengirim surat perintah kepada Amr bin Ash. Telah saya perhatikan bahwa Khorijah bin Huzafa telah membangun lantai atas. Mungkin Khorijah ingin melihat ke dalam rumah pribadi tetangganya. Ketika Anda menerima surat ini, hancurkan lantai atas. Bagian lantai atas rumah Khorijah pun segera dibongkar setelah Amr selesai membaca surat perintah dari Madinah. Pembangunan Fustat terus berkembang hingga memasukkan kota tua Babilonia ke dalamnya. Amr bin Ash sendiri membangun rumahnya di samping gerbang masjid. Beberapa sahabat juga membangun rumahnya berdekatan dengan masjid seperti Zubair,
Ubaidah, Abu Zar, Abu Ayyub Ansari, Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Amr. Sebidang tanah juga dipersiapkan oleh Amr bin Ash sebagai rumah untuk Amirul Mukminin. Ketika kabar itu sampai ke Madinah, Amirul Mukminin berkata, "Aku tidak memiliki keinginan untuk tinggal di Mesir. Gunakan lahan itu untuk membangun pasar." Dan Amr bin Ash pun membangun pasar di lahan yang awalnya diperuntukkan untuk Amirul Mukminin. Inilah pasar pertama yang dibangun oleh umat Islam di tanah Mesir. Pemukiman kota Fustat dibangun berdasarkan para kabilah yang turut serta dalam serangkaian kampanye militer di Mesir. Sekelompok sahabat senior ditugaskan oleh Amr bin Ash untuk memisahkan tiap kabilah dan membangun pemukiman mereka. Nama pemukiman ini disesuaikan dengan nama kabilah mereka. Beberapa di antaranya adalah Aslam, Al-Liton, Bani Mu'adz, Bali, Bani Bar, Mahroh, Lachem, Ghofid, Ash-Shodf, Hadromaut, Tujaib, Khawlan, Mudhij, Murad, Afi, Ma'afir, dan Asy'ari. Dari nama-nama kabilah ini bisa diketahui bahwa personil dari pasukan Muslim yang bertugas di Afrika Utara tidak semuanya dari bangsa Arab. Setiap kabilah ini memiliki otonomi khusus karena berbagai hal atau keperluan. Pemberian otonomi ini disetujui oleh Amr bin Ash. Setiap kabilah memiliki masjidnya sendiri di tengah-tengah perkampungan. Pada tahun-tahun awal berdirinya Fustat, terdapat sekitar 233 masjid di berbagai penjuru kota. Selain Fustat, kota lainnya yang dibangun umat Islam di Afrika Utara adalah Sirte. Kota ini sekarang masuk ke dalam otoritas negara Libya. Sirte merupakan kota pesisir Laut Mediterania yang terletak antara Barkah dan Tripoli. Saat itu, Sirte tidak memiliki pusat administrasi dengan jelas. Kota itu dipenuhi oleh para penjahat terutama bajak laut. Sampai kemudian, pasukan Muslim menguasai kota itu. Tidak seperti Fustat yang dibangun dari lahan kosong, Sirte merupakan kota tua yang dibangun ulang oleh pasukan Muslim. Amr bin Ash menjadikan Sirte sebagai basis angkatan perangnya di sisi barat Mesir sejak tahun ke-22 Hijriah. Uqbah bin Nafi dipercaya sebagai pemimpin kota sekaligus panglima pasukan untuk mengawasi kawasan di pesisir barat Afrika Utara. Bukan hanya sebagai pangkalan militer, Sirte juga menjadi basis bagi penyebaran Islam di Afrika Utara di sepanjang pesisir Laut Mediterania. Sirte berkembang menjadi kota terpenting kedua umat Islam di Afrika Utara setelah Fustat. Penulis naskah Abdullah Hasan, ilustrator Didik Sunardi, pengisi suara Hilmi, musik Agusti M, editor Sultan, produser Haidar Ahmad Furqoni, diproduksi oleh Kastari Sentra Media.